Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Udara di Teheran terasa berat saat suara sirine dan kabar serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel masih bergema meninggalkan jejak kehancuran dan duka. Gedung-gedung strategis hancur, fasilitas penting runtuh, dan ratusan warga tewas. Di tengah krisis itu muncul satu sosok yang menjadi pusat perhatian. Ia adalah Ahmad Fahidi yang baru diangkat sebagai Komandan Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Bagi jutaan rakyat Iran, IRGC bukan sekedar angkatan bersenjata, tapi simbol kedaulatan penjaga ideologi dan lambang ketahanan nasional. Fahidi lahir di kota budaya Siraj pada 27 Juni 1958. Ia adalah figur yang menghidupi simbol tersebut. Sejak muda, ia tumbuh di tengah dinamika politik dan sosial yang bergejolak. Ketika revolusi Islam tahun 1979 mengguncang Iran, Fahidi sudah berada di garis depan perubahan bergabung dengan IRGC yang baru terbentuk. Karir militer Fahidi panjang dan berlapis. Selama Perang Iran-Irak tahun 1980 hingga 1988, ia mengukir reputasi sebagai perwira intelijen dan strategi yang handal. Di medan perang yang brutal, ia belajar bahwa kemenangan bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi perhitungan cermat, kecermatan dalam intelijen, dan kemampuan membaca medan dengan cepat. Pada 1988, Fahidi dipercaya memimpin pasukan Quds, unit elit IRGC yang menjadi ujung tombak operasi luar negeri. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Quds memperluas jaringan aliansi Iran di kawasan Timur Tengah, menjalin hubungan dengan berbagai kelompok dan negara yang menentang dominasi asing. Bagi banyak pendukungnya di Iran, pengalaman ini memperlihatkan Fahidi sebagai perwira yang memahami medan perang fisik sekaligus medan politik. Seseorang yang menggabungkan disiplin militer dengan ideologi revolusi. Menariknya, selain kiprah militernya, Fahidi juga menapaki jalur politik. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata di era Presiden Mahmud Ahmadinejad, kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri di bawah Presiden Ibrahim Raisi hingga 2024. Jabatan-jabatan ini memberinya wawasan luas mengenai dinamika pemerintahan dan keamanan nasional yang kini menjadi aset penting ketika memimpin IRGC di masa perang dan kritis. Kombinasi pengalaman lapangan dan politik inilah yang kemudian menjadikan Fahidi berbeda dari banyak pemimpin militer sebelumnya. Dia paham betul bahwa pertahanan negara tidak hanya tentang jumlah rudal atau kemampuan tempur, tetapi juga koordinasi antar lembaga, strategis diplomasi, dan pengelolaan opini publik. Strategi ini memungkinkan Iran bertahan melawan kekuatan militer yang lebih besar secara konvensional. Pendekatan ini bukan hanya soal pertahanan fisik, tetapi juga simbol ketahanan nasional tentang bagaimana bangsa kecil pun bisa menjaga kedaulatan di tengah tekanan eksternal yang luar biasa. Sikap ini mencerminkan keyakinan mendalam bahwa kedaulatan adalah hak fundamental dan IRGC adalah instrumen untuk menegakkan hak tersebut. Pada 1 Maret 2026, Fahidi diangkat sebagai Komandan Tertinggi IRGC menggantikan Muhammad Pakpur yang tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel. Penunjukan datang saat bangsa Iran tengah berduka. Banyak pemimpin senior tewas, moral pasukan terguncang, dan tekanan regional meningkat. Sebagai komandan, Fahidi menghadapi tanggung jawab yang cukup besar, yaitu menjaga moral pasukan, menata ulang struktur komando, merumuskan strategi pertahanan, dan memastikan kontinuitas IRGC di tengah kekacauan. Di dalam negeri, Fahidi dipandang sebagai simbol kontinuitas dan loyalitas terhadap Republik Islam. IRGC di bawah kepemimpinannya tetap menjadi lambang perjuangan dan ketahanan. Namun, secara internasional, nama Fahidi kerap dikaitkan dengan tuduhan pemboman AMIA di Buenos Aires pada tahun 1994. Tuduhan ini menimbulkan kontroversi dan pemberitahuan merah Interpol. Tapi, Teheran menolak tuduhan tersebut. Teheran menegaskan bahwa isu ini bermotif politik. Bagi publik Iran, kontroversi itu tidak mengurangi legitimasi Fahidi. Ia tetap dianggap sebagai perwira yang setia pada prinsip kedaulatan dan pertahanan nasional. Dalam narasi masyarakat Iran, Fahidi bukan sekedar pemimpin militer. Ia adalah figur yang memadukan pengalaman tempur, strategi, dan kepemimpinan politik. Di tengah kota yang masih bergulat dengan kehilangan dan tekanan perang, sosok Fahidi berdiri tegak. IRGC di bawah komandonya bukan hanya pasukan,
tapi simbol kedaulatan, lambang ketahanan, dan harapan bagi jutaan rakyat Iran. Di saat paling genting, Ahmad Fahidi membawa bangsa Iran menatap masa depan dengan keyakinan bahwa Republik Islam Iran mampu bertahan meski badai sejarah terus menghadang. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.